Agama adalah kejahatan. Agama mendatangkan kejahatan. Kok bisa ya agama mendatangkan kejahatan? Bukankah agama mengajarkan kepada kita tentang hal-hal yang baik, hal-hal yang suci? Justru sebaliknya, agama bisa memunculkan konflik-konflik sosial di ranah kehidupan manusia. Disclaimer dulu ya teman-teman. Di sini kita tidak pernah benci terhadap agama atau mungkin kita mengolok-olok agama. Justru di sini kita mencoba menjawab, kok bisa ya agama yang seharusnya mengajarkan tentang hal-hal yang baik, tentang hal-hal yang suci, tentang hal-hal yang berbaur kedamaian, justru bisa menjadikan agama itu sebagai sumber permasalahan di kehidupan manusia. Kalau kita membicarakan soal kasus-kasus keji yang dibawa oleh atas unsur yang namanya agama, kita teringat pada tahun 2021 ada seorang pimpinan pondok pesantren. Ya, teman-teman kiranya semua tahu lah ya tentang kasus ini, yaitu kasus aksi keji Heri Irwandi yang memperkosa santriwatinya sampai 23 santri. Sebenarnya keji nggak itu? Bahkan ada yang sampai hamil, bahkan ada yang sampai melahirkan seorang anak. Jadi Heri Irwandi ini merayu santri-santrinya dengan dalih menggunakan agama. Rayuannya tuh kamu harus taat kepada guru lah, kamu harus taat terhadap, kalau kita taat kepada guru, kita memuliakan guru, sama saja kita mengikuti sunnah-sunnah Nabi SAW. Tapi dilakukannya sebagai bentuk kepentingan tersendiri, nafsu tersendiri. Nah, kemudian teman-teman, hal ini terjadi lagi di tepatnya di Lombok ya. Pimpinan Ponpes perkosa santriwati dengan modus sucikan rahim dan ilmu laduni. Apa ya maksudnya? Beliau mendoktrin santri-santrinya, pimpinan Ponpes ini mendoktrin santri-santrinya agar kalau kalian ingin suci rahimnya atau kalian ingin mendapatkan ilmu laduni, maka kalian harus bergaul dengan saya. Ini kan hal-hal yang saya kira penting untuk dibicarakan. Kenapa hal ini bisa terjadi? Kemudian banyak juga isu yang saat ini lagi beredar tentang ya konflik antara Iran dan Amerika atau Israel. Banyak juga yang berpendapat masalah ini bahwa ini dimunculkan oleh isu-isu agama. Ya, kita tidak tahu sebenarnya apa yang terjadi. Tapi yang terpenting di sini teman-teman, kita bisa menganalisa, kita sebagai orang-orang yang terpelajar, terdidik lah, mencoba kita dekatkan kajian-kajian teoritis menggunakan nalar kritis kita, sehingga kita bisa mengkaji permasalahan-permasalahan pokok dari agama ini yang mendatangkan kejahatan ini, bisa kita bahaslah secara lebih jelas gitu. Karena begini teman-teman, sebenarnya pertanyaan-pertanyaan seperti ini tuh sering banget ya kita dengar di kepala kita, atau kita dengar di media-media lain tentang persoalan agama yang mendatangkan kejahatan ini. Kenapa tidak kita cari apa sebenarnya yang terjadi terhadap persoalan agama? Baik teman-teman, kalau kita berbicara lagi tentang agama mendatangkan kejahatan itu, saya teringat sebuah karya dari Charles Kimball yang berjudul The Religion Becomes Too Evil, itu bahwa beliau berpendapat ada kalanya agama itu bisa mendatangkan kejahatan, bisa mendatangkan hal-hal yang buruk. Kalau kita berujuk kembali kepada agama, apa sih sebenarnya rujukan informasi apa yang orang-orang dapatkan dari agama? Tentu yang pertama, agama itu mendapatkan ajarannya, agama itu mendapatkan satu ritual-ritual itu melalui, ya teman-teman sudah tahu lah bahwa Islam
mendapatkan semua aturan-aturan yang ada di terhadap agama itu berdasarkan Al-Quran. Orang-orang Kristiani dengan kitab Bible-nya, atau orang Buddha dengan Wedanya. Jadi sebenarnya tidak ada masalah dengan hal-hal ini, karena sebetulnya kitab suci itu tidak pernah mengajarkan kepada kita kejahatan. Nah, kapan terjadi kejahatan itu? Nah, ketika manusia mencoba menginterpretasi ayat-ayat Al-Quran, ketika manusia mencoba menginterpretasi daripada ayat-ayat yang ada di Bible, untuk apa? Apakah salah kita menerjemahkan ayat-ayat itu? Tidak. Tapi kapan ayat-ayat itu bisa diterjemahkan? Apa aturan-aturan yang bisa menginterpretasi ayat itu? Banyaknya orang-orang yang menginterpretasi, kata Charles Gimbal, untuk kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok. Seperti yang saya jelaskan kasus-kasus sebelumnya, bahwa mereka mencoba mendekatkan pendekatan interpretasi dari ayat suci itu untuk kepentingan dirinya sendiri, begitu. Nah, ketika ayat-ayat itu sudah diinterpretasikan untuk kepentingan kelompok, untuk kepentingan golongannya, maka muncullah setelah itu yang namanya identitas. Nah, identitas ini yang sangat berbahaya, teman-teman sekalian. Ketika kita sudah mendengarkan hasil-hasil terjemahan, hasil dari interpretasi terhadap ayat-ayat suci Al-Quran, kemudian ini menjadi identitas, melekat di hati kita. Dari sepanjang zaman, dari tahun yang dulu sampai sekarang, dari berjalannya tahun, kita menganggap interpretasi itu adalah satu kebenaran, sehingga banyaknya orang-orang yang menggunakan ayat-ayat Al-Quran ini sebagai kepentingan pribadi. Jadi begitu, teman-teman. Kemudian setelah setelah interpretasi ini berjalan lah ya, dari interpretasi dari ayat Al-Quran diinterpretasi oleh manusia, interpretasinya mementingkan satu kelompok atau satu golongan, kemudian muncullah namanya truth claim, ya. Dia menganggap bahwa ya kami yang paling benar, agama kalian itu salah, ya kan? Seperti yang terjadi saat ini. Dulu kita selalu disebut-sebut bahwa Syiah itu tidak pernah bagian daripada Islam, Syiah itu bukan Islam, Syiah itu kafir. Itu kan hasil daripada interpretasi manusia. Tapi ketika kelompok Sunni dibom oleh Israel di Palestina, itu siapa yang membalasnya? Ya orang-orang Syiah itu sendiri, teman-teman. Ya, kita jangan mau diisu-isukan oleh media atau diisu-isukan oleh banyak hal yang memberitakan, oh Syiah itu kafir, Syiah itu dan lain-lain. Tapi pada faktanya begitu Sunni yang ada di Palestina itu dibom oleh Israel, yang berani membalas bom itu ya hal-hal yang kamu kafir-kafirkan selama ini, begitu, teman-teman. Kemudian setelah munculnya truth claim, pembenaran diri dari interpretasi ayat-ayat Al-Quran itu, muncullah yang namanya justice any man, ya. Justice any man itu kita menghalalkan segala cara. Makanya beberapa ajaran-ajaran agama itu yang ekstrim, ya. Ajaran agama yang ekstrim itu banyaknya melahirkan terorisme, ya, melahirkan membunuh orang dengan dalih agama, ya. Karena apa? Karena dia sudah di titik yang namanya justice any man, ya. Karena berdasarkan interpretasi manusia, kemudian interpretasi itu, ketika interpretasi itu mementingkan satu kelompok saja, kemudian lahirlah namanya truth claim, ya, mengklaim diri sendiri bahwa kami loh yang paling benar, sehingga dia apa? Akhirnya melahirkan yang namanya justice any man, menghalalkan segala cara. Adalah kejadian teroris, adalah pembunuhan, adalah perang-perang agama, ya, banyak perang-perang agama itu berasalkan dalih-dalih
ayat-ayat Al-Quran. Nah, kemudian inilah yang akan menjadikan bahwa that religion becomes to evil. Kemudian bisa disimpulkan bahwa agama itu pada akhirnya mendatangkan kejahatan. Nah, apakah agama itu sebenarnya mengajarkan kepada kita tentang kebaikan? Ya, jika yang saya sebutkan poin-poin tadi, yang pertama dari ayat Al-Quran, kemudian diinterpretasi ya. Kalau yang tadi kita membicarakan interpretasi untuk kepentingan kelompok, tapi ketika interpretasi dari ayat Al-Quran itu digunakan untuk kepentingan seluruh alam, maka tidak ada masalah, bahkan agama itu akan menjadi lebih baik. Kemudian setelah diinterpretasi untuk kepentingan bersama, kemudian muncullah identitas. Nah, identitas ini akan menimbulkan apa? Identitas ini yang kemudian akan menimbulkan toleransi di setiap agama, karena ayat itu diinterpretasi untuk kepentingan bersama, bukan kepentingan kelompok saja. Kemudian tidak adanya orang-orang yang menghalalkan segala cara ya. Identitas-identitas yang muncul dari interpretasi, jika diinterpretasi untuk kepentingan bersama, itu tidak akan pernah melahirkan kejahatan. Makanya justru agama itu jika diinterpretasi oleh manusia dengan cara-cara yang baik, diinterpretasikan dengan kaidah-kaidah yang ada, maka agama itu akan memunculkan yang namanya kesalehan. Jadi inilah yang perlu kita analisis teman-teman dari bukunya Charles Kimball ini yang berjudul When Religion Becomes to Evil itu. Kemudian kenapa banyak kasus-kasus di Indonesia ini ya, seperti yang saya utarakan sebelumnya, dengan dalih-dalih menggunakan agama, dengan dalih kepentingan-kepentingan politik yang ditunggangi oleh agama. Ini penyebabnya sebenarnya sudah dijelaskan dalam bukunya Charles Kimball ini.